Pekan lalu, kedua acuan harga minyak tersebut mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak Juni setelah Donald Trump memberlakukan sanksi baru terkait dengan perang Ukraina yang menargetkan dua perusahaan minyak utama Rusia yakni Lukoil dan Rosneft. Ya, harga minyak anjlok sekitar 2% pada perdagangan di hari Selasa menandai penurunan selama 3 hari beruntun dan pelemahan ini terjadi karena investor menimbang dampak sanksi Amerika Serikat terhadap dua raksasa minyak Rusia terhadap pasokan global serta potensi rencana OPEC Plus untuk meningkatkan output. Minyak mentah berjangka Brent ditutup merosot 1,9% menjadi $64,4 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menyusut 1,9% menjadi $60,15 per barrel. Pekan lalu, kedua acuan harga minyak tersebut mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak Juni setelah Donald Trump memberlakukan sanksi baru terkait dengan perang Ukraina yang menargetkan dua perusahaan minyak utama Rusia yakni Lukoil dan Rosneft. Di sisi lain, OPEC Plus dikabarkan tengah mempertimbangkan peningkatan produksi secara moderat pada Desember mendatang. Setelah memangkas produksi selama beberapa tahun untuk menopang harga, kelompok ini mulai mengembalikan sebagian output sejak April lalu. Kenaikan produksi OPEC Plus diperkirakan dapat membantu menyeimbangkan pasar apabila ekspor Rusia terganggu akibat sanksi Barat. Ya, selanjutnya pemirsa dari bursa global, bursa Wall Street kembali mencetak rekor penutupan tertinggi pada perdagangan di hari Selasa didorong kelonjakan saham Nvidia setelah perusahaan tersebut mengumumkan rencana membangun superkomputer kecerdasan buatan untuk Departemen Energi Amerika Serikat serta optimisme investor terhadap laporan keuangan raksasa teknologi pekan ini. Pada penutupan perdagangan di hari Selasa, indeks Dow Jones Industrial Average yang ditutup naik 0,34% menjadi 47.706, S&P 500 menguat 0,23% ke posisi 6.890 dan indeks Nasdaq Composite melonjak 0,8% ke 23.827. Ya, sementara itu dari bursa Eropa, pemirsa bursa ekuitas Eropa berbalik melemah setelah 3 sesi beruntun mencetak rekor tertinggi seiring dengan terjadinya pergeseran fokus investor dari perkembangan hubungan dagang Amerika Serikat dan juga China ke laporan keuangan emiten kakap. Stocks 600 ditutup turun 0,22% ke level 575,76. Indeks DAX Jerman melemah 0,12% ke level 24.278 dan CAC Prancis melemah 0,27% ke posisi 8.216. 5 kandidat tersisa dalam perebutan kursi ketua The Federal Reserve menggantikan Jerome Powell seiring dengan upaya Presiden Donald Trump memperluas pengaruhnya terhadap kebijakan bank sentral. Adapun para investor dan pengamat kebijakan moneter tengah menyoroti proses ini secara ketat mengingat masa jabatan Powell sebagai ketua The Fed akan berakhir pada Mei 2026. 5 kandidat tersisa dalam perebutan kursi Ketua Federal Reserve menggantikan Jerome Powell seiring dengan upaya Presiden Donald Trump memperluas pengaruhnya terhadap kebijakan bank sentral tersebut. Menteri Keuangan Scott Bessent mengonfirmasi bahwa jumlah kandidat telah dipangkas menjadi 5 nama, yakni anggota Dewan Gubernur The Fed Christopher Waller dan Michelle Bowman, mantan Gubernur The Fed Kevin Warsh, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett, serta eksekutif senior BlackRock Rick Ryder. Bessent memimpin prosesi seleksi, menyampaikan dirinya berencana melakukan wawancara putaran lanjutan dan akan menyerahkan daftar rekomendasi akhir kepada Presiden Trump setelah libur Thanksgiving. Adapun para investor dan pengamat kebijakan moneter telah menyoroti proses ini secara ketat mengingat masa jabatan Jerome Powell sebagai ketua The Fed akan berakhir pada Mei 2026. Dan berikut profil singkat para kandidat. Kandidat pertama Kevin Hassett pernah menjabat di Gedung Putih pada masa jabatan pertama Donald Trump. Sebelumnya ia berkarir sebagai ekonom di The Fed dan menjabat Direktur Riset di American Enterprise Institute. Selanjutnya Christopher Waller merupakan anggota Dewan Gubernur The Fed sejak 2020 setelah diangkat oleh Trump. Ia dikenal sebagai pendukung kuat independensi bank sentral dan kerap mengeluarkan pandangan ekonomi yang akurat meski berbeda dari arus utama. Kandidat ketiga, Michelle Bowman saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengawasan The Fed. Ia diangkat Trump pada 2018 dan dipromosikan awal tahun ini. Bowman sebelumnya menjabat Komisioner Perbankan Negara bagian Kansas, serta memiliki pengalaman di pemerintahan George W. Bush dan Kongres Amerika Serikat. Kandidat selanjutnya Kevin Warsh merupakan mantan Gubernur The Fed periode 2006-2011. Ia sempat menjadi kandidat Ketua The Fed pada 2017 tetapi kalah dari Powell.
Terakhir, Rick Rider adalah eksekutif senior di BlackRock yang memimpin bisnis surat utang perusahaan tersebut. Ia bergabung pada 2009 setelah hampir 2 dekade berkarir di Lehman Brothers. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah di Selasa, namun masih bertahan di level 8.000-an usai menguat ke posisi 8.151 di sesi 1. Laju IHSG tertahan di tengah pelemahan dalam saham DSSA, Astra Internasional dan juga Aman Mineral. Indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah melemah 0,30% di level 8.092,62 di Selasa perdagangan hari kedua pekan ini. Setelah secara intraday menguat ke level 8.151,335. Sektor yang turun paling dalam sektor perindustrian melemah 0,99%, disusul keuangan koreksi 0,74%, sektor barang konsumer primer tertekan 0,61%. Sementara sektor yang menguat sektor properti dan real estate naik 3,40%, sektor kesehatan menguat 2,65%, sektor teknologi terapresiasi di 2,28%, dan barang konsumer non-primer naik 1,25%. Ada 3 saham yang menjadi pemberat utama IHSG. Saham DSSA ditutup melemah 4,98% di level Rp84.375 per saham, menyeret indeks turun dengan bobot minus 17,03 indeks poin. Selanjutnya saham ASI ditutup melemah 4,17% di level Rp6.325 per saham, berkontribusi minus 12,24 indeks poin ke IHSG. Saham Aman ditutup koreksi 4,51% di level Rp6.875 per saham dan menjadi beban IHSG minus 10,22 indeks poin. Pergerakan IHSG dibayangi penantian pelaku pasar terkait keputusan kebijakan moneter terbaru dari The Fed. Ekspektasi The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin dalam rapat Federal Open Market Committee atau FOMC yang akan berlangsung di Selasa dan akan diumumkan di Kamis waktu Amerika. Optimisme meluas usai riset Bloomberg Economics oleh Megan O'Neill memaparkan belanja konsumen Amerika diprediksi bakal tetap kuat di kuartal 3 2025 didorong oleh kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi. Sementara itu terbentuknya kerangka kesepakatan antara Amerika dan China diharapkan dapat meredakan ketidakpastian meskipun hanya bersifat sementara. Berbagai sumber IDX Channel. Kami bersama dalam KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat kerjasama konkret dan memastikan bahwa persaingan di kawasan tetap bersifat konstruktif. Presiden Prabowo Subianto yang mewakili Indonesia dalam intervensinya pada konferensi tingkat tinggi ke-28 ASEAN Plus 3 atau APT menegaskan bahwa babak baru kerjasama kawasan ASEAN berlangsung di tengah tantangan global yang kompleks, mulai dari perubahan iklim, gangguan perdagangan internasional, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik, di mana tantangan tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, Presiden Prabowo menilai ASEAN Plus 3 Regional Economic Outlook perlu menunjukkan ketangguhan ekonomi kawasan dan pentingnya memperkuat integrasi regional, diversifikasi perdagangan, dan jaring pengaman keuangan sebagai inti dari agenda ASEAN Plus 3. Selain itu, Indonesia juga menyerukan peningkatan ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve atau EPTRR untuk menjamin pasokan pangan yang stabil dan memperkuat respon darurat antar negara melalui pertukaran informasi yang lebih baik. Menutup sambutannya, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pelaksanaan penuh APT Corporation Work Plan 2023 hingga 2027 serta penguatan Chiang Mai Initiative Multilateralization sebagai langkah nyata memperdalam kerjasama ekonomi dan keuangan regional. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Tim Liputan IDX Channel.